Perkenalkan, nama saya Chandra. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Kami akan memaparkan materi tentang Kerajaan Sriwijaya. Tanpa banyak bicara, Mari kita bahas. Sriwijaya atau juga disebut Sriwijaya. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kejayaan atau kemenangan yang gemilang. Kerajaan Sriwijaya berjaya pada abad 9 sampai 10 Masehi dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, di antaranya Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Sriwijaya menjadi pengendali rute perdagangan lokal yang mengenakan bea cukai kepada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya menjadi penguasa atau Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Maharajaan Sriwijaya berciptakan kerajaan maritim, mengandalkan harmonis pada kekuatan armada lautnya dalam menguasai jalur perdagangan dan jalur pelayaran untuk menguasai dan membangun beberapa kawasan strategis sebagai pangkalan armada. Dalam menguasai dan melindungi kapal-kapal dagang, memungut cukai serta untuk menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaannya. Dari catatan sejarah dan bukti arkeolog, Sriwijaya juga berperan dalam menghancurkan kerajaan Medang di Jawa, dan prasasti Kuncangan disebut sebuah prasasti Mahapralaya, yaitu peristiwa hancurnya istana Medang di Jawa Timur, di mana Haji Wurawiri dan Erlawan yang kemungkinan merupakan raja bawahan Sriwijaya pada tahun 2006 atau 1999 menyerang dan menyebabkan terbuka Raja Medang terakhir Darwangsa Teguh. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan ketika Raja Rajendra Chehol, penguasa kerajaan Cholamandala, menyerang dua kali pada tahun 1007 dan 1023 yang berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Peperangan ini disebabkan karena kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Cholamandala bersaing pada bidang perdagangan dan bidang pelayaran. Dengan demikian, tujuan dari serangan kerajaan Cholamandala tidak untuk menjajah, melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Hal ini menyebabkan ekonomi kerajaan Sriwijaya semakin melemah, karena para pedagang yang biasanya berdagang di kerajaan Sriwijaya terus berkurang. Tidak hanya itu, kekuatan militer Sriwijaya juga semakin melemah, sehingga banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Akhirnya kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13. Ini adalah beberapa raja-raja kerajaan Sriwijaya. 1. Dapunta Hayang Sri Jayanasa. 2. Sri Indra Varman. 3. Rudra Vikraman. 4. Samaragrawira. 5. Samaratungga. 6. Balaputra Dewa. 7. Hiyeci. 8. Sumatera Bumi. 9. Rajendra II. Dan 10. Rajendra III. Ini adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti kedudukan bukti. Prasasti ini ditemukan di Palembang pada tahun 605 sebelum Masehi sampai 68 Masehi. Isi prasasti tersebut yakni ekspansi 8 hari yang dilakukan Dapunta Hayam dengan 200 tentara yang berhasil menaklukkan beberapa daerah sehingga Sriwijaya menjadi makmur, yang ditemukan pada tahun 606 sebelum Masehi.
sampai 684 Masehi ini ditemukan di sebelah barat Palembang. 2. Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini dituliskan tahun 608 sebelum Masehi sampai 686 Masehi yang ditemukan di Bangka. 3. Prasasti Karangbirihi. Prasasti yang ditemukan di Jambi ini isinya sama dengan prasasti Kota Kapur tentang permohonan keselamatan. Prasasti Karangbiri ditemukan pada tahun 608 sebelum Masehi sampai 686 Masehi. Prasasti Talang Batu. Prasasti ini ditemukan di Palembang namun tidak ada angka tahunnya. 5. Prasasti Palas di Pasemen. Prasasti ini juga tidak berangkat tahun, ditemukan di Lampung Selatan. 6. Prasasti Bigor ditemukan pada tahun 679 sebelum Masehi sampai 775 Masehi di tengah Genting Kra. Candi-candi Kerajaan Sriwijaya. 1. Muara Takus. 2. Muara Jambi. 3. Biaro Bahal. 4. Gapura Sriwijaya. 5. Candi Kota Kapur. Sekian pemaparan dari kami materi tentang Kerajaan Sriwijaya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra. Baiklah. Apa ya?